Shalom saudara, selamat siang. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam mesbah doa siang hari ini. Kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan selalu limpahkan di dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita hidup siang hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan, dan tentunya Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau beristirahat sejenak, kita mau memuji Tuhan. Engkaulah segalanya, dan benar saudara bahwa Tuhanlah yang menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kehidupan kami senantiasa. Di dalam keadaan apapun hidup ini, Engkau selalu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau selalu menuntun setiap langkah kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala anugerah-Mu yang besar, yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, tegur kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, puji Tuhan, siang hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita hidup, untuk kita menikmati segala kasih karunia, segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Di dalam firman Tuhan banyak janji-janji Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menegur kita, menasehati kita, menguatkan kita, mendidik kita luar biasa. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, punya firman-Nya yang sangat luar biasa. Kita akan buka sama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51. Kita akan belajar bersama-sama masih tentang Raja Daud, bagaimana Raja Daud memiliki kerendahan hati yang daripada Tuhan dalam menyingkapi semua masalah yang dia hadapi, semua pergumulan yang dia hadapi, peristiwa demi peristiwa yang dia hadapi. Dia memiliki kerendahan hati, dan disitulah Tuhan jatuh hati terhadap Daud, karena Tuhan selalu berserah kepada Tuhan. Mari kita buka sama-sama Mazmur pasalnya yang ke-51. Judul perikop di atasnya adalah pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batinku, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saudara membaca di ayat-ayat yang seterusnya, bagaimana Daud memohon kepada Tuhan pengampunan dosa, belas kasih Tuhan atas dosa-dosa yang telah Daud perbuat waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perbuatan Raja Daud waktu itu sangatlah menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, dan ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan
kesulitan untuk menegur Raja Daud. Dengan rendah hati, Raja Daud menerima teguran itu dan dia berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Allah." Di sini dikatakan, "Kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Lepaskanlah pelanggaranku, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar." Daud tahu kalau dia berlari kepada Tuhan, Daud tahu kalau dia minta ampun kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengampuni. Di sini kita melihat hati Daud yang dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, Tuhan melihat hati Daud dan Tuhan mengampuni Raja Daud. Dan kalau kita melihat kisah-kisah selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang selanjutnya, bagaimana Tuhan mengampuni Daud dan Tuhan mengangkat Raja Daud dan Tuhan meninggikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-12 dikatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Jadikanlah hatiku tahir. Siang hari ini kita mau belajar. Mungkin hati kita penuh dengan kekotoran. Mungkin hati kita penuh dengan kebencian. Mungkin hati kita penuh dengan iri hati, kebusukan, keburukan. Saat siang hari ini kita mau belajar minta ampun kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, tahirkanlah hatiku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, dan perbaharuilah batinku." Raja Daud memiliki satu kerinduan, "Baharui batinku dengan roh-Mu yang teguh." Siang hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kepada saya dan saudara hati yang baru. Mungkin ada di antara kita saat ini sedang hatinya kosong, atau saat ini hati kita sedang dilanda dengan kebusukan atau kebencian atau amarah. Di sini Tuhan mengajar supaya kita berdoa kepada Tuhan, "Tahirkanlah, perbaharuilah batinku, hatiku." Supaya apa? Mata kita tertuju kepada Tuhan. Mungkin kita memiliki luka-luka batin. Mungkin kita mendam satu luka yang mendalam terhadap kesalahan suami atau kesalahan istri, kesalahan anak kita, mungkin mertua kita, mungkin rekan-rekan sekerja kita, teman sekantor, ataupun kepada siapa. Mungkin hati ini terluka oleh perlakuan mereka. Mungkin seolah-olah kita merasakan bahwa kita ini disingkirkan, seolah-olah kita merasakan bahwa kita ini tidak berguna, tidak berharga. Tapi siang hari ini saudaraku, jangan putus asa, jangan rendah diri, jangan minder. Kita punya Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan membaharui batin kita, Tuhan yang akan menyelidiki setiap hati saya dan saudara, supaya hati ini bersih, tahir, bersih. Ya saudara, tahir, disucikan, dibersihkan dengan apa? Dengan roh-Mu yang teguh, dengan Roh Kudus. Izinkan saudara untuk diubah hati saudara, hati saya oleh Tuhan. Ketika kita mengizinkan Tuhan mengubah hati kita, maka hati kita akan disucikan oleh Tuhan. Dan ketika hati kita disucikan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu doa kita, "Jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku." Ada 3 saudara. Jadikan hatiku tahir, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, dengan Roh-Mu yang kudus, ya, Roh Kudus. Dan di situ Raja Daud mengungkapkan, "Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku." Satu ketakutan yang dialami oleh Raja Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Dia mengalami satu ketakutan, jangan sampai Tuhan membuang dia, jangan sampai Tuhan mengambil Roh Kudusnya dari dalam kehidupannya, saudara.
Tetapi saudaraku, ketika Daud mengangkat hatinya kepada Tuhan, Daud berseru kepada Tuhan, dan Tuhan itu menjawab. Di situ ayat 21, maka engkau berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban-korban terbakar sepuluhnya. Maka orang yang mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa memulihkan Daud, memulihkan Raja Daud. Saat ini Tuhan akan memulihkan hati kita. Tuhan akan memulihkan hati saya dan saudara. Ketika kita berkata, Tuhan jangan buang aku, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Mengalami satu ketakutan yang luar biasa ketika Daud membayangkan kalau roh Tuhan itu diambil, bagaimana merasakan satu kegersangan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih dan sayang, Dia memulihkan Raja Daud. Siang hari ini saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan akan memulihkan kita. Keadaan hati yang terluka, Tuhan akan memulihkan saudara. Hati yang terkoyak-koyak, tersobek, terapi saudara, Tuhan akan memulihkan setiap luka-luka itu. Asalkan kita membuka hati dan mengizinkan Tuhan untuk membalut setiap luka kita, maka Tuhan akan membalut luka kita. Tuhan akan membebat setiap luka kita. Mungkin kita mengalami patah hati, keputusasaan yang mendalam karena peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan mungkin terjadi. Mungkin saudara mengalami satu kekecewaan, keputusasaan yang mendalam, depresi saudara. Tuhan memulihkan kita. Kita mau berdoa, Tuhan janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Siang hari ini kita mau berdoa, Tuhan biar roh-Mu yang kudus itu selalu ada di dalam hatiku, dan Engkau selalu ada di dalam hidupku. Seperti pujian tadi katakan, Kaulah segalanya, Engkau Bapa yang mengasihiku, kerajaan-Mu itu yang menjadi bagianku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan yang menjadi bagian kita. Dan di dalam ayat 19 katakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Hati yang patah, hati yang remuk, Tuhan tidak memandang hina, tapi Dia mau membebat kita. Dia mau memeluk kita dengan kasih-Nya. Dia mau berkata, ini aku anakku, jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku selalu ada bersamamu dalam setiap musim hidupmu. Kembalilah kepadaku. Firman Tuhan katakan, kembali kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita sudah jatuh di dalam dosa. Mungkin saat ini selama ini kita sudah berdosa, bersalah, tidak menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Mungkin istri sudah mengecewakan suami, demikian juga sebaliknya anak-anak terhadap orang tua. Terjadi satu kekecewaan, kepahitan saudara. Siang ini kita mau berdoa, Tuhan kasihanilah aku, tahirkanlah aku. Biarlah roh-Mu yang teguh itu yang memulihkan hatiku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus itu daripadaku. Siang hari ini izinkan Tuhan untuk memulihkan hati saudara, untuk memulihkan hati saya. Kepahitan diubah menjadi kemanisan, luka-luka batin diubah menjadi sorak-sorai. Tadi Raja Daud mengatakan, bangkitkanlah kembali kegirangan daripadaku. Sehingga Raja Daud kembali bergirang, kembali bersorak-sorai, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa Daud. Saat siang hari ini ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga mengampuni kita. Karya terbesar di kayu salib, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, mengorbankan hidupnya
untuk menebus dosa saya dan menebus dosa saya. Saudara, seberat apapun dosa kita, Tuhan sanggup. Karya Tuhan di kayu salib sudah menggenapinya, menebus dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur. Jangan terpuruk dengan keadaan kita lagi sekarang ini, tapi kita mau bangkit kegirangan kita, bangkit kembali semangat kita, sebab kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang sudah disalib untuk menebus dosa saya dan saudara, membebaskan kita, dan hati yang remuk tidak Tuhan pandang hina, tapi Dia peduli, Dia mengerti hidup kita. Mari kita berdoa, serahkan semua kekhawatiran saudara, serahkan semua beban saudara, pergumulan saudara, kerinduan saudara, hati yang luka, hati yang pahit, taruh semuanya. Lepaskan semua dan Tuhan akan memperbaharui hati kita. Tuhan akan perbaharui roh kita menjadi hati yang baru, roh yang baru. Amin. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena siang hari ini begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami. Kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami, jadikan hatiku tahir Tuhan. Dan biarlah hati kami disucikan oleh Engkau, hati kami dikuduskan oleh Engkau. Saat siang hari ini berikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga kami kembali bergirang karena Engkau. Kami akan bersorak-sorai karena Engkau. Dan hati yang remuk Tuhan sudah pulihkan. Engkau tidak pandang hina setiap kami, tapi Engkau selalu peduli akan hidup kami Tuhan. Engkau selalu peduli dalam setiap keadaan kami, dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang menjadi pergumulan, setiap masalah persoalan kami. Kami tahu Bapa, karya-Mu di kayu salib sudah menyelesaikan semuanya dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang menebus dosa kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ajari kami untuk melakukan firman-Mu, untuk kami selalu datang kepadamu, untuk kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga Engkau selalu menyelidiki hati kami, selalu menyelidiki setiap pikiran kami, hati kami, supaya hati kami berkenan di hadapan Engkau. Biarlah Ku simpan firman-Mu, janji-Mu dalam hidup kami, supaya jangan kami berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Memberkati semua saudaraku dimanapun mereka ada Tuhan. Berkati dalam setiap aktivitas mereka, berkati dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Mereka bersama-sama dengan Engkau, meskipun di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit ini, tetapi bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.